Saya rindu ketemu sama dia lagi. Ingin saya jelasin deh gitu dengan bahasa logika, dengan bahasa rasional gitu, agar dia tidak hobi lagi terhadap agama. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Suprapto di Cakung. Mudah-mudahan tidak puas, dan saya kembali dulu kepada Mas Brian Sam. Iya, baik Siwo. Sebelum kita lanjut, di hold sebentar Siwo, kita dengar dulu satu buah apa namanya? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit Siwo. Korupsi, ayo. Ya, kita coba dengar dulu ya, light audience. Iya, kita dengar dulu satu buah komersial break yang satu ini jadi belepotan ngomongnya. Terlalu serius gitu ya. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan lagi ya Siwo ya. Saya turun dulu dong. Nanti kita lanjutkan lagi Siwo. Ngopi dong. Oh gitu, mau ngopi sekarang? Ya. Oh ya, monggo kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lihat audience, nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, di sesi kedua. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekadar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba
lambat tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www. www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. This is Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, ini bersama Siwo Agus Hidayat. Saya ada di Salatiga dan pada kesempatan spesial ini saya mengucapkan selamat atas mengudaranya 105.8 Light FM, the best slow hit station. Semoga dengan fasilitas ini kita bersama-sama bisa meninggikan mutu kemanfaatan dari adanya Light FM ini, dan semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam penghambaan dan berkah. Light Audience, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Light FM. Light FM. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi tunil firdausi alam nari 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum, kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008. Well, kita lanjut lagi di sesi kedua ini dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik Siwo, kita coba terima 3 penelpon dan 4 SMS Siwo ya. Yang pertama silakan di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Pak? Dengan Mas Din. Mas Din. Oke, silakan Mas Din. Ya, terima kasih Mas Drayan. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam Pak Dalang. Wah, ini tadi dongengnya sangat menarik dan cukup panjang.
Saya ingin melanjutkan masih ada hubungannya dengan dongeng tersebut mengenai Nabiullah Ibrahim. Itu disebut sebagai bapaknya tauhid. Bahkan dari beliau itu juga akan melahirkan putra-putra tauhid dan simbol-simbol tauhid gitu. Pertanyaannya sih, apakah nabi-nabi sebelum beliau itu tidak mengajarkan tauhid atau kurang tauhidnya bagaimana sehingga Pak Siwo menyebut atau dengan istilah Nabiullah Ibrahim ini sebagai bapaknya tauhid begitu Siwo. Ya. Siwo ya. Baik, terima kasih. Iya, Mas Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan. Sekali lagi di 0216332705. Anda yang bisa akses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga di streaming ya di www.ramakofm.com. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Sri dari Bekasi Barat. Ibu Sri di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Ini mau tanya tentang saya dulu pernah dikasih amalan. Sebentar Ibu Sri. Siwo bisa terdengar Siwo ya? Iya, silakan lanjut Ibu. Saya dulu pernah dikasih amalan sama Pak Ustadz. Sebut aja namanya Pak Ustadz gitulah. Jadi amalannya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya ya. Gimana? Bisa diulang lagi Ibu? Dikasih amalan. Lebih keras Bu. Ya, saya pernah dikasih amalan, tapi saya nggak tahu artinya Pak. Jadi saya tanya artinya, dia nggak mau ngasih tahu. Dia bilang katanya udah diamalin aja, itu bagus buat ibu gitu katanya. Itu gimana Bu amalannya? Amalannya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa fi sama'i royaqakum ma tu'adun. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya begini Pak. Apa itu artinya buat saya? Apakah itu benar-benar berarti buat kehidupan saya dalam sehari-hari gitu? Yeah, udah gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tertangkap ya Siwo ya? Oke. Baik, silakan satu lagi penelpon silakan di 0216332705. Kita sharing di sesi kedua ini dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Dono Pak di Depok. Dengan Mas Dono? Nggih. Di Depok ya? Nggih. Iya, monggo. Mau tanya kabarnya Siwo, baik-baik aja Siwo. Alhamdulillah baik-baik. Iya, cuman gitu aja Pak. Oh gitu, baik terima kasih Mas Dono. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, yang lainnya saya tunggu satu penelpon terakhir deh ya. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Nana. Dengan siapa? Nana. Nana di mana, Nana? Di Pademangan. Pademangan. Silakan Nana. Sebenarnya itu dulu saya pernah belajar di pesantren yang ngamalin repot ya. Bisa lebih keras Mas Nana. Mas Nana agak sedikit keras suaranya. Ya, dulu saya pernah belajar storyboard Kodriyah Wanak Sebandia. Terus tapi saya belum di bayat itu. Belum di bayat ya? Iya. Saya mau nanya kalau di daerah sini kalau bisa nggak kita ganti mursyid gitu. Ganti guru gitu. Dan kalau di daerah Jakarta adanya di daerah mana? Oh gitu, baik. Terima kasih ya. Ya, untuk informasi juga untuk Mas Nana bahwa Siwo Agus Hidayat teman sharing kita saat ini berada di Salatiga, Mas Nana. Bukan di, tapi mudah-mudahan ada informasi nanti yang masuk mungkin nanti saya sampaikan ya. Terima kasih Mas Nana. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Siwo, kita langsung ke SMS Siwo ya. Ini dari Adit di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Ada 1, 2, 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah yakin itu harus argumentatif?
Yang pertama. Yang kedua, apakah bakat seni itu termasuk jenis nafsu? Yang kedua, seni. Apakah bakat seni itu termasuk jenis nafsu? Dan yang ketiga, bakat itu adalah di otak atau di hati? Adanya di otak apa di hati? Oke, itu yang pertama, penanya pertama. Penanya kedua dari Junior di Condet. Mas atau Mbak? Kelihatannya Mas ya. Tidak menyebutkan soalnya. Oke, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama atsakolin atsakalain dengan hablum minallah hablum minanas? Ya. Dengan hablum minallah dan hablum minallah hablum minanas. Itu dicondet. Oke, kemudian yang ketiga dari siapa ini ya? Waduh, tidak ada namanya. Dari hamba Allah di Jakarta mungkin ya. Assalamualaikum Siwo. Apakah Ramadan itu dan apakah ada kaitannya dengan puasa? Lalu puasa yang bagaimana yang bisa mencapai Idul Fitri? Itu yang gimana sih, Bu? Apakah Ramadan? Apakah terkait dengan puasa? Sebentar ini agak bagaimana puasa agar bisa mencapai Idul Fitri gitu? Iya, lalu puasa yang bagaimana yang bisa mencapai Idul Fitri? Itu dari hamba Allah. Kemudian yang terakhir adalah dari siapa ini? Dari tidak mau disebutkan nama dan nomor teleponnya, dari hamba Allah juga, seorang wanita di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Saya lagi dekat dengan seseorang. Saya tahu dia mendekati saya dengan ilmu putih. Dalam kurung, kenapa dia harus pakai cara itu? Harus bagaimana sikap saya? Terus dalam kurung lagi, saya tahu dia suka juga sama saya. Mohon maaf, nama dan nomor HP saya disembunyikan. Terima kasih. Kenapa? Enggak dijelasin. Enggak dijelaskan. Pokoknya dengan ilmu putih aja. Kenapa dia harus menggunakan itu? Itu dalam tanda kurung ya, tutup buka kurung. Nah, harus bagaimana sikap saya? Dalam tanda buka juga saya tahu dia suka juga sama saya, tanda tutup. Mohon maaf, nama dan nomor HP saya disembunyikan. Cukup. Baik, itu saja. Monggo Siwo. Mulai dari mana tadi ya? Yang pertama Mas Din. Mas Din ya? Ya. Saya ambil semua deh. Monggo Siwo, sampai besok pagi ya Siwo. Silakan tidur. Saya camping dulu Siwo. Kita masuk mulai dari Mas Dino. Dino melanjutkan tentang topik yang diangkat terkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi, bapaknya tauhid yang berputra-putra juga putra tauhid. Apakah sebelum nabi-nabi sebelum beliau itu belum bertauhid? Semua nabi dan manusia yang diutus sebagai khalifah yang pertama itu nabi, dan manusia yang diturunkan ke dunia itu nabi ya. Jadi bukan umat dulu baru nabi, tidak, nabi dulu baru umat, bukan rakyat dulu baru pemimpin, bukan, tapi pemimpin dulu baru membentuk komunitas rakyat. Kembali dengan doktrin doktrin demokrasi kembali. Terus, semua nabi-nabi yang dia ditugaskan menjadi wakil Allah, semua membawa agama dari Allah, dan prinsip-prinsip primer, prinsip dasar, fondasi dari seluruh agama yang dari Allah itu adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi semua nabi, manusia yang pertama pun sudah dibekali dengan tauhid. Jadi
nabi-nabi yang sebelumnya apa belum bertauhid? Sudah lah. Cuma kan pencapaian tauhid itu bertingkat-tingkat. Semuanya nabi sempurna, tapi di dalam kelas sempurna itu juga gradasinya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Nah, pada periode kenabian Ibrahim alaihissalam itu mempunyai tingkat tertentu sampai beliau mencapai makom yang disebut makom imam. Oh, itu tingkat yang tertinggi bagi manusia. Meskipun di makom itu pun juga ada gradasi tingkatannya. Ya dalam satu kelas kan ada tingkat-tingkat juga. Kurang lebih seperti itu, dan nanti seluruh kandungan risalah dan makna dari tauhid itu yang paling sempurna ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang sempurna, nabi terakhir, rasul terakhir, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah nabi sebelum beliau itu belum bertauhid? Ya enggak, ya sudah, semua agama itu yang dari Allah basicnya adalah tauhid. Ke Mbak Sri di Bekasi, saya mendapat amalan dari Ustadz A. Amalannya bunyinya tadi sudah dilafadzkan oleh beliau. Terus yang dipertanyakan, apa ya artinya ini buat saya dan apakah ini bermanfaat untuk sehari-hari? Saya mempunyai pandangan sendiri ya. Jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Istilah amalan yang terkait dengan bacaan rutin yang diwiridkan itu memang sudah menjadi istilah masyarakat. Jadi kalau seseorang membaca kalimat-kalimat suci tertentu secara berulang-ulang dan ada jadwal rutinitasnya, itu sering disebut dengan amalan. Tetapi saya mempunyai satu pemikiran bahwa istilah ini merugikan atau mempersempit dari makna dari amalan itu. Ya, tapi kalau ini menjadi satu istilah dalam bahasa komunikasi boleh deh. Tetapi tolong bahwa amalan ya itu mencakup seluruh hal yang merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita amalkan. Itulah amalan. Tidak hanya terbatas kepada hal-hal sejenis tadi itu. Jadi saya kurang sepakat kalau istilah ini disebut amalan dan istilah itu kita lestarikan. Itu akan merugikan kita karena kita akan akan bisa membuat salah paham. Jadi kalau yang begitu itu disebut amalan, kalau yang lain tidak, gitu lah. Seperti saya juga pernah membahas bahwa masjid itu tempat ibadah, gitu ya. Itu kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terbias. Berarti selain masjid bukan tempat ibadah. Itu di situ ada kerugian. Saya lebih suka mempunyai istilah bahwa masjid adalah pos bagi kaum muslimin. Kalau bukan pos markas atau tempat sentral Islamik kaum. Jadi sentralnya kaum muslimin kegiatan di situ, gitu. Atau paling tidak disebutnya bukan tempat ibadah tapi tempat sholat berjamaah. Misalnya begitu. Saya pernah mengalami bias-bias dari istilah seperti itu. Kalau saya ke masjid merasa beribadah, tapi kalau saya sedang ke sekolah tidak merasa beribadah. Itu saya waktu itu terkena bias akibat istilah itu. Karena istilahnya masjid tempat ibadah. Kemudian terbentuk sebuah kesan. Berarti kalau bukan masjid, bukan tempat ibadah. Itu terbukti kesan saya itu terbentuk dalam perasaan dan cita rasa saya. Kalau saya ke masjid merasa beribadah, tapi kalau saya ke sekolah tidak merasa beribadah. Saya lebih suka menggunakan bahwa seluruh
ruang dan waktu ini adalah tempat ibadah. Masjid adalah tempat sholat berjamaah dan tempat sentral kegiatan kaum muslimin. Saya juga kurang sepakat kalau istilah bacaan yang diwiridkan rutin itu diistilahkan dengan amalan. Karena nanti bagi kalangan-kalangan dan proses tingkat tertentu itu bisa membuat satu pemaknaan yang bias. Oh, ini amalan, berarti kalau yang lain berarti bukan amalan. Seperti itu. Jadi itu yang saya tanggapi pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini baik untuk seseorang? Yang namanya kalimat baik kalau diulang-ulang itu baik. Setiap yang baik dan diulang-ulang baik. Dan yang saya dengar itu diambilkan dari ayat-ayat. Sementara kita tahu bahwa ayat-ayat itu merupakan kalimat-kalimat suci, kalimat yang baik. Kalau dibaca baik-baik, dibaca berulang-ulang baik-baik, gitu ya. Sedikit ditambahkan bahwa kalimat itu, kalimat-kalimat suci itu, meskipun kalau dibaca saja baik, tetapi lebih baik lagi kalau difahami maksud kandungannya, karena fungsi primer dari ayat-ayat suci itu adalah sebagai pedoman hidup. Dan kalau saya tidak salah, semua kalimat yang dibaca oleh Ibu Siti tadi, semua kalimat-kalimat yang memberikan pelajaran tauhid. Dibaca baik-baik, lebih baik lagi kalau difahami maksudnya, kemudian diterapkan di dalam kedirian dan kehidupan kita. Itu akan jauh lebih baik. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Kemudian Mas di Depok tadi, terima kasih sudah menanyakan kabar saya baik atau tidak. Mudah-mudahan baik, bukan dalam mana sekedar fisik duniawi dan bendawi, mudah-mudahan baik yang lebih dari itu. Ya, kalau kebaikan fisik kan kita tahu kan masa depan fisik apa? Sakit, hancur, rusak. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai nilai kebaikan yang mempunyai masa yang jauh lebih panjang dari itu, kebaikan spiritual. Terima kasih Mas. Terus Mas Nana di Pademangan. Saya pernah ikut Torikoh Qadiriyah Naksabandia. Terus bisakah saya ganti mursyid? Di manakah itu kalau di Jakarta? Ya, kalau di daerah saya tahu Mas. Siapa mursyidnya di daerah saya, di daerah Salatiga? Mursyidnya yang di Torikoh Naksabandia, Torikoh Qadiriyah Naksabandia itu siapa? Saya tahu siapa orangnya dan siapa di mana tempatnya saya tahu. Tapi kalau di Jakarta, wah saya tidak tahu itu. Mas Nana, nggak apa-apa ya, nggak tahu kan logis ya. Mohon maaf, nggak tahu. Lanjut ke SMS dari Mas Adit di Bandung. Apakah yakin harus argumentatif? Oh enggak Mas, yakin itu harus argumentatif. Kalau tidak argumentatif tidak bisa disebut yakin. Prosesnya begini Mas. Seseorang itu pada saat dia berpikir, dia akan menemukan keraguan dari apa yang difikirkannya, manakala argumentasinya tidak kuat. Setelah dia berpikir dan menemukan argumentasinya tidak kuat, maka dia akan ragu terhadap kesimpulan yang difikirkan itu. Kalau dia lanjutkan, dia tambah lagi data-data, dia tambah lagi analisa-analisa, dia perkuat argumentasinya, maka keraguan itu akan semakin menipis. Semakin menipis. Pada saat semua keraguan sudah disibak dan sudah sampai kepada kesimpulan yang final menurut seseorang, maka itu disebut yakin. Jadi ada sebuah kesimpulan yang masih mengandung keraguan, ada kesimpulan yang sudah sampai kepada meyakinkan. Nah,
Tetapi untuk bisa meragukan sesuatu, apalagi meyakini sesuatu, syaratnya orang itu harus mau berpikir. Kalau manusia kita tidak berpikir, ragu juga tidak akan ketemu kita. Anak saya itu kalau ditanya, siapa Tuhan? Allah. Dia tidak pernah punya ragu, karena memang dia belum saatnya berpikir dan belum bisa berpikir terkait dengan itu. Ya, kalau ditanya, kamu yakin bahwa Tuhan itu Allah? Iya, yakin. Padahal dia belum mengerti sama sekali argumentasinya. Dia hanya mengikuti kesimpulan orang tuanya atau gurunya atau temannya atau siapa. Nah, sesuatu yang disebut yakin manakala dia sudah memahami permasalahannya, dia sudah menyibak keraguan-keraguannya, sehingga dia sampai pada kesimpulan final yang disebut yakin. Jadi yakin itu meniscayakan adanya argumentasi. Nah, beda dengan iman. Iman jauh lebih tinggi. Kalau yakin itu masih ranahnya adalah ranah pemikiran, ranah kepala. Kalau iman itu ranahnya sudah ranah dada, ranah spiritual, jauh lebih tinggi gitu ya. Dan itu prosesnya keimanan itu melalui keyakinan. Kalau keimanan tidak melalui keyakinan, itu namanya dogma. Nah, kalau keyakinan tidak melalui argumentasi, itu namanya meniru keyakinan orang lain atau meniru kesimpulan orang lain. Bukan yakin, tetapi meniru keyakinan. Itulah yang kemarin kita bahas dan agaknya banyak SMS yang komplain gitu ya. Memang dengan ayat Al-Quran saja kita tidak cukup untuk meyakini sesuatu. Dalam masalah akidah, posisi ayat-ayat Al-Quran itu membimbing kita ke arah kesimpulan yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kita diberitahu kesimpulannya. Apakah kita mengambil kesimpulan saja itu bisa yakin? Tidak bisa. Untuk yakin kita harus membangun bangunan berpikir secara argumentatif dan kita cocokkan kesimpulannya nanti apakah sesuai cocok dengan yang diajarkan oleh Al-Quran atau tidak gitu ya. Jadi posisi Al-Quran terhadap akidah itu membimbing. Beda dalam posisinya terhadap syariah. Dia punya fungsi tidak hanya membimbing tapi juga mendoktrin bagi yang belum bisa memahami. Mendoktrin itu cukup mengambil kesimpulan tanpa argumentasi tapi sudah bisa mentaatinya. Untuk taat memang tidak harus paham. Yang penting tahu perintah, tahu larangan, taat bisa. Tapi untuk yakin tidak bisa. Untuk yakin harus berpikir, menghilangkan keraguan, dan dia secara argumentatif sampai kepada kesimpulan final yang disebut meyakinkan. Jadi, apakah untuk membangun keyakinan itu kita hanya merujuk kepada ayat itu tidak cukup? Oh, tidak bisa dong, tidak cukup. Karena fungsi ayat di situ itu membimbing kita, memandu kita agar arahnya ke situ dan kesimpulannya itu. Tapi tidak mendoktrin. Karena doktrin tidak bisa menumbuhkan keyakinan, tapi hanya bisa mendogma, menirukan kesimpulan yang diajarkan. Nah, itu bukan keyakinan. Gitu ya. Termasuk saya menjawab SMS yang komplain yang saya belum bisa menjawabnya. Dan mumpung ingat, termasuk juga banyak SMS menjelang Ramadan itu mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin, dan saya mohon maaf titip saya menjawab SMS lewat acara ini. Dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahannya. Tidak ada lagi orang yang salah dengan saya. Sejak dulu, sejak kemarin, tidak ada orang yang salah dengan saya. Yang menyalahi saya sudah termaafkan otomatis sudah. Saya aja yang perlu minta maaf kepada antum semua ini menjelang Ramadan. Nah, jadi apakah dalam kita yakin itu harus argumentatif? Jawaban yang saya tahu adalah ya. Kemudian yang kedua, apakah bakat seni itu masuk daerah nafsu? Sepanjang yang saya tahu, ya, itu masuk bagian dari nafsu, yaitu nafsu terhadap seni. Bakat itu ada di akal atau di hati.
bakat itu ada di hati, Mas. Ada di daerah kepribadian, bukan di daerah otak. Otak itu mekanisme dalam rangka kita ingin memasukkan sesuatu yang fisik ke dalam spiritual dan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak yang dari dalam ke dunia fisik. Nah, otak itu mempunyai peran mediator di situ yang luar biasa pentingnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua dari Mas Junior di Condet, samakah at-taqolain dengan hablum minallah wa hablum minannas? Tidak, Mas. Kalau at-taqolain, maaf, saya sebentar, saya revisi, saya ulangi. At-taqolain itu berisi jadi dua yang sangat besar disebut at-taqolain, gitu ya. Dua yang sangat besar yaitu Al-Quran dan guru Quran. Apakah sama dengan hablum minallah wa hablum minannas? Ya, ada kesamaannya meskipun cakupan pembahasannya berbeda. Tapi apakah mengandung hal yang sama tentang at-taqolain? Ya. Tapi hablum minallah wa hablum minannas, cakupan pembahasannya sepanjang yang saya tahu, makna yang dikandungnya lebih luas dibandingkan istilah at-taqolain. Terima kasih Mas Junior. Kemudian berikutnya hamba Allah, waktunya nyata habis. Apakah Ramadan? Ramadan itu nama sebuah bulan di dalam bulan Hijriah. Ada nama bulan setelah Syaban namanya Ramadan. Ramadan itu sebelum Syawal. Apakah Ramadan? Ramadan nama sebuah bulan. Kalau dilihat dari tinjauan lughawi, etimologis, Ramadan itu adalah pembakaran. Nah, atau istilah yang lebih enak adalah pemutihan atau apa ya namanya, pemutihan, sterilisasi mungkin seperti itu ya, disterilkan, dibakar ya. Apakah terkait dengan puasa? Ya, di bulan Ramadan itu orang-orang beriman diperintah untuk terus puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, misalnya seperti itu kan ayat yang sangat terkenal toh. Terus puasa yang bagaimana yang bisa menyampaikan kita kepada Idul Fitri, puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, pasti deh kita akan mendapatkan bintang yang disebut Idul Fitri itu. Nah, bagaimana syarat dan rukun puasa? Monggo buka buku fikih deh, atau kita merujuk kepada dokter fikih kita masing-masing. Apakah syarat Ramadan dan apakah rukun puasa Ramadan? Itu pembahasan fikih cukup panjang dan sangat detail. Terus yang terakhir dari hamba Allah juga, Mbak ini, saya dekat dengan seseorang dan seseorang itu menggunakan ilmu putih dalam mendekati saya. Bagaimana sikap saya? Dia kayaknya suka dengan saya. Ya, kalau didekati oleh orang baik, ya kita bersikap baik. Maksudnya, kalau kita orang baik dan dia orang baik, itu biasanya saling tarik-menarik. Kalau dia orang buruk dan kita orang baik, biasanya tolak-menolak. Kalau dia orang buruk, kita orang buruk, biasanya tarik-menarik. Kalau kita orang buruk, dia orang baik, biasanya tolak-menolak. Itu sudah ada satu hukum yang kita tidak bisa hindari kayaknya, seperti itu. Nah, kalau memang dia baik, dia menggunakan ilmu putih, dalam makna ilmu putih itu berarti ilmu baik, ya tidak apa-apa toh. Namanya usaha kebaikan dengan ilmu yang baik, ya kan tidak masalah. Kenapa dia mesti menggunakan ilmu putih? Ya, itu kan salah satu sarana. Kalau ada ilmu putih yang menjadi sarana untuk mendekati seseorang dalam rangka kebaikan, ya tidak ada masalah. Meskipun saya tidak tahu ya yang dimaksud ilmu putih itu yang seperti apa. Jangan-jangan definisi saya tentang ilmu putih dengan definisinya Mbak hamba Allah itu berbeda. Terus saya harus bersikap bagaimana? Kalau ini terkait dengan suka dan tidak suka yang kaitannya adalah dengan dua sejoli pemuda dan pemudi, terkait apalagi dengan bahwa apakah ini ada hubungannya dengan calon istri atau calon suami, monggo dilihat fikih tentang cara mencari istri dan cara mencari suami kan sudah diatur dalam fikihnya. Kalau kita ingin mendapatkan jalur cara mencari istri atau mencari suami yang baik,
kan sudah ada panduannya, sudah ada sudah trayeknya itu sudah ada, rutenya sudah ada. Jadi kompasnya kan kita sudah diajari kan di fikih, kamu kok pelajari fikih tentang cara mencari istri atau mencari suami. Ya kalau kita ikut panduan ya paling tidak kita nggak kesasar deh. Kalaupun kita kesasar ya pasti kita dimaafkan asal kesasarnya tidak disengaja. Ya kalau disengaja bukan kesasar. Kayaknya begitu yang bisa saya sampaikan, dan ini kopi saya masih, sayangnya waktunya habis. Maka saya harus meneruskan minum kopi dan menghabisi acara sharing. Mas Brian, pamit kepada seluruh warga besar Light Audience. Saya mohon pamit juga, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghargaan dan berkah. Mohon maaf dan terima kasih. Bila itu berhidayah. Wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat, dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 dan juga streaming ya. Tadi saya salah menyebutkan alamat streaming kami. I'm so sorry. Yang benar di www.lightfmjakarta.com ya. Baik, akhirnya saya Brian Silver dan juga produser saya Carlin, dan mohon